Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Nanda semua? Biasa aja. Oke, kita bikin yang biasa aja itu supaya menjadi luar biasa. Semoga ya. Ada yang tidak hadir? Banyak ya? Siapa yang tidak hadir? Syahidah sakit. Sakit. Adit Putra. Nah, 6 orang yang gak hadir. Oke, sebelumnya Ananda sudah belajar apa hari Selasa kemarin? Volume, menemukan volume bangun ruang sisi lengkung, ya kan? Nah, kan ada tuh kemarin kita bikin kuis. Ini nilai kuis Ananda. Udah dilihat kan nilainya? Nah, Ibu yakin Ananda bisa kalau fokus dan jangan diam aja. Nanti kalau ada yang nggak paham, tanyakan, Bu, ini saya belum paham, ulang lagi ya Bu, gitu. Nanti kita ulang lagi. Oke, sekarang kita akan menerapkan rumus dari luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dengan mengintegrasikan budaya lokal Kalimantan Tengah. Ananda tahu tas anjat? Pernah lihat tas anjat? Tas anjat. Nah, iya, yang dibikin dari rotan. Nah, ada tas anjat, tumpeng sama gong. Gong tahu? Nah, itu. Kita akan menentukan berapa sih luas permukaan dari 3 bangun ruang tersebut. Menurut Ananda, apakah luas permukaan berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sisi lengkungnya? Berkaitan nggak luas permukaan dengan jaring-jaringnya? Oke, coba sebutkan. Tabung, apa aja ciri-cirinya? Memiliki alas, alasnya berbentuk apa? Bulat, lingkaran. Nah, lagi selimutnya berbentuk apa? Pintar, persegi panjang. Nah, ini akan berkaitan dengan luas permukaannya. Nah, lanjut. Bagaimana cara menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung? Untuk menentukan, Ibu ingatkan lagi ya, untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkungnya, kita akan berkaitan dengan jaring-jaringnya, baik itu alasnya, selimutnya, atau tinggi dari bangun ruangnya. Silakan Anda perhatikan. Nah, ini penggunaan tas anjat dari suku Dayak. Nah, bagi yang belum tahu, nah Ibu rasa Anda udah tahu semua ya bentuk tas anjatnya, karena ini asli dari Kalimantan. Nah, gitu. Dia berbentuk tabung. Ada yang punya tas ini? Ada? Berapa harganya? Ini ada. Nah, itu. Nanti kita akan menentukan berapa sih luas rotan yang dibutuhkan untuk membuat tas anjat ini. Nah, itu akan kita tentukan nanti. Tujuan kita pelajari ini agar Ananda dapat menerapkan rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti Ananda mau membuat kerajinan tas anjat, mau bikin usaha. Nah, pasti harus tahu kan berapa butuh rotan untuk membuat satu tas anjatnya. Sekarang seperti biasa kita kerja kelompok. Kelompok satunya di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan dibaca dulu LKPD-nya. Bentar, mesti nyari ya. Kita sepakati ya, Ananda butuh waktu 10 menit bisa? Nggak bisa? Oke, 15 menit. Oke, 20 menit. Silakan Ananda kerjakan. Berarti nanti sampai jam 10.48 kita presentasi. Nah, ambil lagi dia buka itunya catatan. Ini tentang rumus-rumus apa rumus kita kemarin. Nah, kalau tabung luas permukaannya apa? Yang tabung. Nah, di sini Ibu sudah kasih nih tabelnya untuk luas permukaan dan rumus volume. Ananda pilih dari sini, ambil satu,
tuliskan ke sini. Misalnya, apa rumus luas permukaan tabung? Yang kalau diameternya 28, berapa jari-jarinya? Pintar. Nah, kerja sama-sama. Nah, 14. Dari sisi bola ujungnya ke ujung sini lagi. Kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, diketahui diameternya 28. Berapa jari-jarinya? Misalnya ini bola nih, kita setengah bola ya. Diameter itu dari ujung ini ke sini. Nah, itu diameter tuh. Kalau jari-jari, setengahnya dari titik pusatnya ke sisi ujungnya. Ini kan kayak lingkaran nih. Mana yang diameter? Pintar. Dari ujungnya, ujung sisinya ke ujung sisi ini. Itu diameter. Mana yang jari-jari? Pintar. Nah, itu. Jari-jari berarti titik pusatnya kan ini. Ke sisi ujungnya. Nah, itu dinamakan jari-jari. Kalau diameternya tadi 28, berapa kira-kira jari-jarinya? Nah, bisa kan? Nah, pakai rumus yang tadi ke, iya, setengahnya. Kurang nolnya. Ini mana nolnya? Iya, kurang. Nah, ini bukan. Ya. Oke, sudah. Nah, lanjut lagi yang kerucut. Nah, easy. Sangat-sangat easy, betul. Kelompoknya seperti ini. Titik pusatnya mana, Adit? Oke, titik pusatnya tengah. Jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat dengan sisi luarnya. Itu. Tadi diameter itu panjang dari ujung sisi ke ujung sisi lagi. Kalau jari-jari dari titik pusatnya aja ke sisi luarnya. Nah, kira-kira kalau diameternya 28, jari-jarinya berapa? Pintar, 14. Kenapa 14? Iya, itu. Bisa? Nah, itu bisa. Coba masukin ke rumusnya. Berarti di sini jari-jarinya berapa ya, itu? Nah, 14 ganti. Bisa? Bisa? Paham? Nah, masukin rumusnya. Pakai cara yang di depan. Ya. Ya, double kayak gini. Ya, kayak gini. Sekarang kita coba presentasi dulu. Kita bahas bersama. Kelompok mana yang bisa? Kelompok ini. Kelompok Deca. Yo, kelompok Deca. Silakan ke depan. Oke, perhatikan ya temannya. Jadi Ibu ada penilaian untuk ini ya, untuk yang aktif, untuk yang kerja kelompok, untuk yang tampil ke depan. Nah, jadi silakan Ananda perhatikan. Nah, perhatikan. Kita bahas sampai tabung. Silakan. Tabung, oke, betul. Kerucut. Oke, ini bola. Nah, perhatikan. Apakah betul yang di depan
Mereka tulis. Oke. Yang pertama itu tabung, kedua kerucut, yang ketiga itu gambar bola. Nah, sama. Kelompok Gilang sama jawabannya Gilang. Oke, kelompok Ibnu sama? Sama. Oke, sama. Lanjut yang definisi. Oke, lagi ya. Tuliskan apa itu? Nah, langsung di sini aja. Bangun ruang sisi lengkung yang tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki satu sisi. Oke, bola. Hah? Nah, perhatikan dulu. Oke. Ada garis pelukis. Nah, ada yang berbeda kah jawabannya? Oke, di mana bedanya? Gak apa-apa. Siapa yang nulis tadi tuh? Nah, di mana bedanya? Iya. Nah, oke, Ibu jelasin ya. Nah, jadi bangun ruang sisi lengkung yang tidak memiliki titik sudut. Nah, itu dinamakan dengan bola. Satu lagi, bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh alas dan tutupnya itu sama. Itu dinamakan dengan tabung. Nah, itu tabung. Satu lagi kerucut, dia ada garis pelukis. Itu kuncinya. Oke, bisa dipahami? Oke. Lanjut, Neca. Ya. Perhatikan dulu. Oke, pintar. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, betul ya yang dibikin oleh kelompok 2, tapi cara penyebutannya bukan 7 dibagi 14. Nah, 14 dibagi 7 gitu. Oke, coretnya di atas. Oke, nah ini hasilnya sama dengan yang menggunakan pi 3,14. Hasilnya akan sama. Oke, mungkin tadi ada keliru mengalikannya. Hasilnya akan sama. Tuh ya. Nah, yang kelompok 1 sama hasilnya? Ada yang kurang kali 2-nya. Nah, tadi kurang kali 2-nya. Kelompok Ibnu dapat jawabannya? Dapat. Oke. Yang lain, halo. Silakan perhatikan temannya yang di depan. Kita sama-sama menghargai ya. Oke, silakan Deca. Ya. Oke, 2.376.000. Nah, jadi untuk harga tas anjat yang akan kita jual nanti, kalau kita bikinnya dengan jari-jari 14 dan tingginya 40 cm. Nah, nanti kalau Ananda bikin usaha menjual tas anjat, nah kita akan dapatkan harganya 2.376.000 juta. Itu ya. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami untuk yang tabung aja? Tidak? Miranda ada? Paham? Devano paham? Oke, Yanur? Bagian mana Yanur yang belum paham? Gak tahu? Oke. Dari menentukan rumusnya bisa? Bisa? Nah, kalau sudah didapatkan rumusnya, Ananda tinggal mengganti rumusnya dengan angka yang sudah didapatkan. Ya Nur? Nah, kan udah dapat nih. Jari-jarinya udah dapat 14. Ganti ke rumusnya. Berarti R-nya 14. Itu. Ananda sederhanakan ini dengan proses perkalian. Oke, bisa sampai di sini? Oke, bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Oke,
Oke, aplaus untuk kelompok 2. Sekarang silakan Ananda salin ke buku catatannya penyelesaian ini dan yang harga di samping itu. Salin ke buku catatannya. Soalnya sama dengan yang tadi yang baru dijelasin kelompok 2.